Pemirsa apa kabar? Selamat bergabung dalam Warta Berita PTS tanggal 29 Mei. Pemerintah meluncurkan kebijakan tunjangan pertumbuhan sebesar $5.000 per bulan bagi anak usia 0 hingga 18 tahun dengan anggaran $380 miliar Taiwan per tahun. Namun selain sumber finansial, kalangan luar juga khawatir kemerosotan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada implementasi kebijakan. Menanggapi hal ini, Dewan Pembangunan Nasional memprediksi skala pertumbuhan PDB Taiwan hingga 2028 dapat dipertahankan di kisaran 3% ke atas, yang mengindikasikan bahwa kondisi finansial secara keseluruhan cukup stabil. Mengantisipasi penurunan angka kelahiran, Presiden Lai mengusulkan 18 langkah strategi baru dengan estimasi anggaran sebesar $380 miliar per tahun, sekitar 1% dari PDB. 一直到2028年这段期间的话，至少我们国内的那个GDP 成长会每一年会以3%至少3%的方式来呈现，这样财政状况蛮健康。 Apakah anak dari pasangan Tiongkok yang menetap di Taiwan dengan visa tanggungan juga berhak menerima tunjangan? Yuan Eksekutif menegaskan diutamakan untuk anak-anak yang berstatus warga Taiwan. 陆配的前婚子女，如果他在来台依亲之后取得定居资格，也就是取得户籍是可以领取育儿津贴。 Partai KMT menyerukan penambahan insentif. Lahir satu anak dapat tinggal gratis di hunian komunitas 30 tahun. 2 anak tinggal gratis seumur hidup. MUI khawatir hal ini akan memengaruhi jatah keluarga lain yang membutuhkan. 那目前社会住宅都是只租不卖，30年的部分的话，反而会排挤其他有婚育需求跟少子化需求的其他家庭。 Terkait rencana memperpanjang tunjangan cuti pengasuhan anak dan memangkas jam kerja bagi keluarga yang punya anak, pelaku usaha menekankan kesulitan mencari tenaga pengganti untuk posisi teknis. Karyawan juga belum tentu bersedia menanggung beban kerja tambahan, sehingga dikhawatirkan meningkatkan biaya perusahaan. MUL menyatakan telah merancang langkah pendukung untuk membantu perusahaan. Cuaca panas akhir-akhir ini membuat suhu malam hari di sejumlah wilayah menembus 30 derajat Celcius. Namun hawa panas berkelanjutan dapat meningkatkan resiko kesehatan bila tertahan dalam tubuh dalam jangka panjang. Sementara itu gelombang keempat front awan musim hujan pelam telah tiba pada hari ini. CWA telah mengeluarkan peringatan hujan lebat yang disertai petir di kawasan utara. Hujan singkat disertai petir turun di wilayah utara pagi ini. CWA mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk wilayah Keelung, Taipei, New Taipei, dan Yilan, dan memperingatkan risiko genangan air di kawasan dataran rendah. Mulai besok dan lusa, hujan sporadis hanya turun di wilayah pegunungan. Suhu panas kembali menyelimuti cuaca akhir pekan. 公园里的这个双杠铁棍呢，现在摸起来是非常的烫。现在呢，温度是36度，体感42度。而这样的高温呢，到晚上是不一定会明显下降。根据资料呢，内湖区凌晨1点呢是29度9，但其他时间都超过了30度。 Suhu tinggi di wilayah Taipei Raya sebelumnya cenderung terkonsentrasi di distrik Wanhua dan Chongzhen yang berada di pusat cekungan, lalu menyebar ke area sekitarnya. Namun data menunjukkan suhu di Tianmu dan Shilin pukul 2 dini hari masih bertahan di 30 derajat. Ini merupakan fenomena khas malam tropis dengan ciri-ciri munculnya suhu tinggi berkelanjutan pada malam hari di Taipei, menyerupai wadah penampung hawa panas raksasa. 人为发热还是持续过高大家都回到家，所以会开空调，所以空调的这个人工废热它就会比较高。陆地跟海洋的温差会变得比较小，所以海风跟陆风都会变得比较微弱。 Suhu tinggi berkelanjutan pada malam hari berdampak buruk terhadap kesehatan lansia, penghuni lantai atas, dan kelompok rentan yang tidak memiliki akses terhadap AC. Titik terpanas di seluruh Taiwan pada tanggal 28 berada di Yichin, Tainan, mencapai 39,4 derajat. Suhu malam di Taipei juga mendekati 30 derajat, terutama dipicu oleh efek angin barat daya dan fenomena pulau panas perkotaan. Statistik menunjukkan bahwa Taoyuan dan Zhongli berada di urutan kedua setelah stasiun Taipei dalam hal volume penumpang tahunan. Namun jalur kereta yang berada di pusat perkotaan Taoyuan menimbulkan masalah lalu lintas serta menghambat pertumbuhan setempat. Otoritas berencana meluncurkan proyek relokasi lintasan kereta ke stasiun bawah tanah yang diharapkan rampung pada tahun 2033.
Data terbaru perusahaan perkeretaapian Taiwan menunjukkan laju perkembangan proyek saat ini telah mencapai 36,27% dan diperkirakan rampung pada 2033. Jalur kereta bawah tanah Taoyuan sepanjang 18 km ini menghubungkan distrik Yingke di kota New Taipei dan distrik Pingzhen di kota Taoyuan. Selain stasiun Taoyuan, Neili, dan Zhongli, 5 stasiun baru akan ditambahkan mencakup Fengmin, Zhonglu, Rumah Sakit Taoyuan, Zhongyuan, dan Pingzhen. Pemkot juga akan meluncurkan program publikasi stasiun Taoyuan, Neili, dan Zhongli. Dialog Shangri-La diselenggarakan di Singapura pada hari ini. Salah satu fokus tahun ini adalah isu mengenai Selat Taiwan. Laporan yang dirilis pihak penyelenggara memperingatkan bahwa konflik antara Amerika dan Tiongkok sehubungan dengan Taiwan beresiko memicu eskalasi krisis perang nuklir. Laporan juga menunjukkan saat ini Amerika memiliki 3.700 hulu ledak nuklir, sementara Tiongkok memiliki sekitar 620 unit. Namun angka ini diperkirakan akan bertambah menjadi 1.000 unit pada 2030. Dialog Shangri-La digelar di Singapura tanggal 29 selama 3 hari dan dihadiri oleh perwakilan dari 40-an negara, termasuk Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika. Analisis cemas bahwa konflik AS di Iran yang tak kunjung reda akan berdampak pada komitmen Amerika terhadap keamanan regional dan menjadi tantangan yang harus dihadapi Departemen Pertahanan AS. Sebagai respon terhadap pergeseran perhatian AS, sebagian negara Asia Pasifik mulai mengambil sikap yang lebih proaktif di bidang pertahanan. Jepang, Australia, Filipina, dan Korea Selatan mungkin akan bersaing untuk memainkan peran khusus dalam forum ini, bahkan memperluas jangkauannya ke India. Isu Taiwan juga akan menjadi fokus utama diskusi yang perlu dibahas secara luas dari kerangka geopolitik Asia Pasifik. The reality is that Taiwan is not separate from any of these other theaters. If there's going to be any instability in the South China Sea, that can very easily spill over to Taiwan and vice versa, and also the East China Sea. Institut Internasional untuk Studi Strategis merilis laporan bahwa saat ini negara-negara di kawasan ini sedang memperluas persenjataan nuklir tanpa mekanisme pengaman atau aturan main yang memadai. Konflik AS dan Tiongkok akibat isu Taiwan beresiko memicu perang nuklir. Saat ini AS memiliki 3.700 hulu ledak nuklir, sementara Tiongkok hanya 620, namun diperkirakan mencapai 1.000 sebelum tahun 2030. Nasib kerbau bernama Trump di Bangladesh berubah drastis. Kerbau yang menjadi sensasi internet karena memiliki rambut pirang menyerupai Donald Trump ini awalnya hendak dijadikan hewan kurban Idul Adha pada tanggal 28. Namun sesaat sebelum disembelih, pemerintah Bangladesh memutuskan untuk membeli dan memindahkan Trump ke kebun binatang untuk menetap hingga akhir hayatnya. Kerbau albino di Bangladesh yang dinamakan Trump ini memicu sensasi karena memiliki rambut panjang. Ia awalnya hendak dijadikan sebagai hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Namun khawatir hal ini akan menarik perhatian publik dan menimbulkan masalah keamanan, pemerintah Bangladesh turun tangan pada menit terakhir dan membeli kerbau tersebut. Trump tidak hanya lolos dari maut, namun juga akan dipindahkan ke kebun binatang untuk menetap hingga akhir hayatnya. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Terima kasih.